juta kilometer persegi. We are the only country in the world yang merefer kepada tanah air. Yang lain nggak ada. Yang lain itu motherland, fatherland, but not tanah dan air. It's only us yang punya outlook yang seperti itu gitu. Nah, peta ini sering membuat orang Eropa sadar bahwa Indonesia itu memang is a very big country. Biasanya kan hanya ya Indonesia di Southeast Asia dulu dijajah Belanda and that's it. Bali, Sumatera, tapi konteks geografinya itu kadang-kadang tidak klik di dalam pemikiran mereka, sehingga dengan konteks geografi yang seperti ini mereka sadar bahwa Indonesia itu is a very difficult country to govern. Bayangin ya, 240 juta orang, 17.000 pulau. Belgia aja cuma 10 juta, ngurus 2 bahasa aja pusing. Ya kan? Next. Ini komparasi yang lagi. Start dengan paling atas ya. Kita tuh half of the European Union. Ini Eropa tuh 500 juta something, kita 240. Jadi more or less kita separuh dari Eropa. Usia rata-rata kita tuh 28. Mereka 41. Artinya dia getting old. They will be even older. Kalau kita usianya orang Indonesia nanti suatu saat seperti Eropa rata-rata 40, orang Eropa rata-rata 80. Sekarang ini pabrik BMW average factory worker-nya itu 37 tahun. 37 years old. Tahun 2025 the average age dari BMW factory worker will be 55. Jadi sekarang itu yang muter di BMW itu bukan mesin tapi fisioterapis. Go and see. Oke, kalau ada waktu. Di pabriknya udah dirubah, jendela kiri kanan. I saw in the National Geographic mengenai aging society di Eropa itu mengubah many different architecture di dalam factory. Fertility rate kita masih lebih subur. Languages, it shows complexity ya. Kita tuh 700 bahasa. Enggak semuanya hidup. Ya talking about mungkin sekitar 30 bahasa yang hidup dan ada di koran-koran daerah gitu ya. Dan ada yang bahasa-bahasa yang lain yang sebagai bahasa percakapan. Eropa 22 bahasa. Kan ada yang bahasanya sama kan? Seperti Belanda dengan Belgia kan bahasanya sama separuh. Ada Belanda, Belgia dengan Prancis bahasanya sama. Jadi Austria dengan Jerman itu 2 negara tapi satu bahasa. So we have less languages. Ethnics kita over 1,300. Eropa itu 87 ethnics, itu Slavic, Germanic, Anglo-Saxons, Latin gitu. Dan varian-variannya plus imigran. Kita kan suka ribut tuh mengenai OPM. Kita cuma punya 1, Eropa punya banyak. At least 10. Tapi kadang-kadang kita tidak register dalam psyche kita gitu. Jadi karena ya tadi itu masih sekolah, pulang nongkrong, ya kan. Kita nggak ngelihat di lingkaran kita gitu bahwa they are really ancaman-ancaman yang real yang mereka rasakan. Religions, kita ada 5 major religions dan belief. Mereka 20% atheist. This is the new number coming di Eropa. Mereka memperkenalkan konsep United in Diversity atau Amerika itu pluribus unum atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu mereka baru tahun 2000 loh. Kita tuh sudah tahun 1300. Buta tular kan dalam Kakawin Sutasoma poetry-nya dia. Yang pada waktu itu memang harmony between Hindu and Buddhist. Itu 1300. Jadi imagine kita tahun 1300 sudah berpikir mengenai pluralism, sudah berpikir mengenai multiculturalism, respect of different religions. They only start 2000. Meskipun dari sisi demokrasi mereka lebih lama, tahun 1900, plus ada some wars, plus yang paling besar tentunya Second World War, dan kita kan baru basically yang stable baru 98.
pernah 55, tapi it was long time ago. Jadi komparatif ini menunjukkan pada kita very important element. Pertama, kita masih young population, toh. Mereka sudah aging population. Both sama-sama pluralism, sama-sama multikultural, sama-sama banyak agama, sama-sama banyak bahasa. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan di Eropa sekarang ini. Dan semuanya, dua-duanya itu ingin juga menjaga pluralisme itu yang ada dengan some success dan some failure. Next. Dulu kalau kita bicara mengenai hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, pada waktu saya masih junior diplomat, masih penempatan pertama kali di Swiss, itu urusannya masalah tim-tim, masalah pelanggaran HAM, kita nggak demokratis, tidak ada media yang bebas, tentara masuk semua lini, hampir semua dubes itu tentara, hampir semua dirjen itu tentara, hampir semua sekjen itu tentara, semua tentara di mana-mana gitu ya. For a very long time, 66 until 98, it's a very long time kan, structured gitu. Setelah 98 is very important, EU itu change posisinya. Itu ada paper tahun 2002 mengenai EU strategic paper khusus mengenai Indonesia. Indonesia itu perubahan di Indonesia membawa perubahan pada sikap politik Uni Eropa terhadap Indonesia. Kemudian dari 2002 berkembang terus menjadi semakin baik. Tahun 2009 kita sign agreement PCA, dan sekarang kita sudah masuk satu level di atas PCA, kita masuk dialog strategis. Jadi kalau Uni Eropa melihat Asia, biasanya yang dilihat itu India, Cina, Jepang, Korea. That's it. Asia Tenggara itu tidak dilihat sama sekali. Dan sekarang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, itu menjadi penting bagi Uni Eropa karena dia ingin melakukan diversifikasi hubungan, karena Cina semakin asertif, posisi Cina semakin tidak jelas, Navy-nya semakin kuat, military semakin kuat. Anggaran pertahanan Cina itu sekarang 150 billion dollar. Anggaran pertahanan kita itu hanya 7 billion dollar. Jadi itu berlipat-lipat dari kita. Dan Jepang kalau kita lihat sudah khawatir dengan Cina. Korea in between, dan Amerika sendiri dengan tidak punya uang untuk berperang di Afghanistan, nggak punya uang untuk berperang di Irak, ya no money to go to war. Semakin sulit gerakan untuk melakukan rebalancing position di region. Eropa sendiri simply not a military power anymore. Ya tadi Ukraine kan, ya mau berbuat apa dia polisinya bingung gitu. Karena memang military umbrella dan security umbrella Eropa itu kan NATO, dan NATO kan Amerika. Kalau Amerika nggak ngeluarin uang buat biaya NATO, Eropa bisa kolaps. Nah, selama ini mereka memang tidak mau invest untuk use of military budget going down. Military technology tetap atau going up, tapi dia sell abroad, tapi untuk pakai sendiri udah enggak. Tapi from the relationship antara kita dengan EU itu you go from very bad menjadi sangat baik sekarang ini. Next. Jadi kalau kita simplify gitu ya, jadi relation kita dengan Eropa itu democracy, diversity, dan development. Jadi in 3D lah kira-kira. Sama-sama demokrasi kita kan, sama-sama diverse, dan kita juga sama-sama invest in development, like sending people to schools, new technology. Tadi kita anggaran pertahanan kan cuma 7 billion US. Tapi kan anggaran pendidikan kita kan udah tinggi sekali sekarang. Apalagi ada LPDP sekarang kan. On top of dari anggaran yang disisihkan khusus untuk beasiswa Dirjen Dikti. Artinya we are willing to invest more on the development of our young people. Nah, ini perjanjiannya ini sangat komprehensif yang desain tahun 2009. Yang relevan ke kalian itu education and culture. Kiri paling bawah itu begitu luas bentuknya, bisa dilihat di internet nanti. Tapi kita akan kembangkan nanti, misalnya kita ingin dengan uang yang kita ada gitu ya, seperti Erasmus Mundus Plus yang baru itu,
kita ingin, saya lagi coba ini di beberapa tempat di Belgia, duitnya dari LPDP, kita ingin specialized tailor program. Jadi kita akan coba, rektor UGM akan datang akhir bulan ini, ketemu Pak Pratik, mau ketemu Pak Rektor KUL. Nanti bayangan saya kalau bisa, if they have a special program untuk biotech gitu, dan they design the program, tapi nanti kita yang backup the funding dan the studentnya. Jadi mereka juga lebih suka karena kita kan nggak minta uang kan, nggak minta beasiswa, nggak minta uang, kita udah punya uang sendiri. Nah itu new type of cooperation itu akan kita coba. Nah itu basisnya adalah ini, visi. Oke. Sekarang current situation. Current situation dalam arti the real situation, ekonomi, social issue antara Indonesia dengan Eropa. Ini is a book issued by Asian Development Bank, Asia 2050 Realizing the Asian Century. Jadi ini buku yang dibuat untuk memberikan analisis mengenai Asia itu tahun 2050 akan seperti apa. Oke, ada di internet, you can download it. Prognosisnya seperti ini. Jadi tahun 50 GDP Asia itu 15% dari dunia, very small. Oke, itu GDP dunia itu dikuasai oleh Eropa dan Amerika sebagai para penjajah. Oke. Tahun 2010 GDP Asia itu naik. Combine dari beberapa negara power itu 27%. Tapi tahun 2050 GDP Asia itu will be half of the total world GDP. Amerika hanya 15%, Eropa hanya 18%. This is what they are looking at on the basis of current trajectory. Okay. Nah, dari 50% itu ada 5 engine of growth, itu Cina, India, Indonesia, Jepang, dan Korea. This is not what I said, this is what they said. Okay. Taiwan juga masuk ke Cina tuh. Taiwan is not a country. It's a country club, okay? Oke. Oke. Ini Standard Chartered. Dia bikin namanya The Super Cycle Report. It's very interesting report juga. Jadi dunia itu has a cycle. Prosesnya hampir sama dengan EDB. Jadi ada cycle sebelum in the mid centuries, kemudian tahun 50-an continuous cycle comeback. Ini juga ada super cycle report, it's a very good report, we need to see juga. Kita tuh GDP-nya tahun 2030 will be 9.3 trillion, jadi the fifth largest in the world. We will be larger than Japan, Germany, France, and UK. Gak pernah kebayang kan? Kalau boleh nanya dikit, Yeah. Kalau misalkan dia 5, kita peringkat 5 di dunia itu, dengan asumsi ada syarat-syaratnya nggak sih? Maksudnya require apa yang harus kita achieve gitu? Atau kita kayak gini-gini aja, nanti tahun 2030 kita peringkat 5. Ini trajektori biasa aja, gitu. Jadi bukan salah-salahnya, tapi lebih kepada this is normal trajectory we get, unless there is catastrophe, external factor kan. Itu kan banyak mempengaruhi kan global ini kan. Faktor-faktor yang lain itu ada, we need to do open the economy more, lebih terbuka. Tapi ini kan based on trajectory, dihitung dari post 98. Oke, kita kan growth-nya kan around 6%. Kalau if we go back ya in the history, ini nggak ada di slide tapi just remembering. Kita itu pada waktu merdeka tahun 45 itu is not very clear berapa GDP kita. Tapi pada saat kita sudah agak sedikit stable tahun 70 tahun 70 lah, 75. GDP kita itu tahun 75 itu sekitar 90-an billion. Oke. Pak Harto berkuasa terus sampai 97 itu GDP kita 200 billion. So from 75 to 97 you have from 90 to 200 something billion. Crash. Ya kan? Crash 98 tahun 2000 GDP kita itu somewhere around again 90 billion. Jadi bayangin GDP kita tahun 2000 sama dengan tahun 75. This is almost the same sebenarnya dengan perbandingan antara Korea dengan Kenya.
Kenya used to be the richest country in Africa in 1950. Korea used to be the poorest country in Asia in 1950. Today, tahu sendiri kan? Kita juga sama tuh. Jadi lucu, kita kembali lagi gitu. Tahun 2000 kita kembali punya GDP yang sama dengan GDP tahun 75. Tapi today our GDP is 1.2 trillion dollar. Jadi dari about 90 billion in 2000, another 15 years, udah sampai 1.2 trillion dollar. It's proyeksinya kan tinggi sekali gitu. Ya. Kalau GDP-nya tinggi itu apa efeknya sih, kayak rakyat tambah kaya gitu, utang kita tambah kurang atau gimana sih? Ya, utang ambil elektron. Tapi karena rakyatnya tambah kaya, artinya pendapatan per kapitanya jadi naik. Jakarta macet nggak? Super. Yeah, there you go. It means people can buy cars, more motorcycles, more houses. Kemudian macet itu di mana sekarang? Semarang macet, Jogja macet, Surabaya. Aku ke Malang macet. Macet di mana-mana nih, orang duitnya banyak banget sih. Tapi gaji mereka kan nggak naik. Kata siapa? Nggak, dia nggak tahu sih Nah, saya. there you go. Never argue without facts. Katanya. Not with a lawyer. Katanya. You have to have the facts, you have to have the number, okay? Tapi bukan problemnya lebih ke pemerataan. Jadi lebih terpusat tuh di kota-kota besar atau Enggak. di Jawa. Enggak, maka you have to look at the numbers. Sekarang itu dengan otonomi daerah, itu investasi asing itu 70% di daerah, nggak ada yang di pusat. Tapi bukannya ini Pak, misalkan keluarga kaya kayak ayahnya punya mobil, istrinya punya mobil, anaknya semuanya punya mobil, kayak ya makanya mobil tambah banyak karena keluarga yang kaya itu maksudnya yang kaya ya kaya, yang Tapi kaya makin kaya miskin. Iya. Enggak, you work on your assumption kan, you don't work on your numbers. Mungkin saya tambah sedikit. Ya. Kalau di Asia itu problemnya sebenarnya Asia GDP-nya naik. Cuma salah satu masalah seperti yang di Cina itu inequality. Atau kalau kita baca laporan dari Bank Dunia, Ya. Gini indeks yang Gini itu semakin Iya. pasti naik. Nah, itu salah satu problem utama di Asia. Kalau kita lihat sebenarnya salah satu tantangannya sebenarnya salah satunya pemerataan. Kita lihat aja angka kemiskinan turun apa enggak kan gitu. Jadi lihat dari World Bank, you look at the World Bank number. Don't look at Indonesian government number. Look at the World Bank number. Berapa orang miskin, berapa angka pengangguran di Indonesia tahun 99, berapa sekarang. Itu aja. Karena sekarang kalau orang mau daftar naik haji, nunggunya berapa tahun? There you go. 10 tahun. You know why? 10 tahun. Buat yang non muslim ya. Kita sebagai negara muslim terbesar, the rule dari Saudi adalah negara boleh mengirimkan warga untuk naik haji setiap tahun on the basis of percentage. 1% dari jumlah orang Islam. Jadi kalau di Belgia orang Islamnya itu sekitar now about 300,000. Oke, jadi dia boleh mengirimkan 1% dari 300,000. Oke. Orang Indonesia itu orang Islamnya 200 juta. Jadi kita boleh ngirim 200.000. Backlognya 10 years. People pay in advance 25 million. So there are people every year who can put 25 million to go Hajj another 10 years. Itu economic numbers yang tidak dimasukin dalam World Bank report. Kita tuh banyak sekali informal sectors kita ya yang tidak properly calculated, sehingga your assumption itu kadang-kadang feeling aja gitu. Ada teman saya itu iseng-iseng dia jualan bakmi ayam. Okay, he works in the company already and he wants to try bakmi ayam. Okay, dia bikin bakmi ayam di Tebet, modalnya 5 juta. Okay, dia buka dari pagi sampai siang, dia jual 300 mangkok. He make $1 million a day. Dia punya 5 gerobak. He make $5 million a day. $5 million a day itu dia profitnya itu 3.5 million a day. Itu informal sector yang kita never thought about. Jadi kalau kita mau bicara mengenai numbers,
ya crunch numbers yang dari World Bank. Gitu. Kalau kita bicara inequality, ya kita lihat angkanya gitu. Gini coefficient itu it's like the happiness index. Susah itu hitungnya. Karena sekarang the most unhappy people in the world kan Singaporean. Yeah. But I think you guys like to go to Singapore, no? Crunch the numbers-nya itu gitu. Jadi crunch the numbers-nya itu we need to use independent numbers. Jadi misalnya berapa angka kemiskinan dari per tahun, berapa unemployment dari tahun per tahun, kemudian berapa GNP per kapita kita naik terus tahun per tahun, kan? Itu kan kelihatan sekali. Dari anggaran kan juga kelihatan, dari spending ini juga kelihatan. So ini dari Carnegie. Again, these are not governments ini ya numbers ya, ini independent analysis dari Standard Charter, dari if you go to McKinsey, they're saying the same things. We don't pay McKinsey that much. We cannot afford to pay to McKinsey. It's too expensive. But they see us as a big market kan. Terus, this is the IMF and Standard Charter. If you look at 1990, itu Cina nomor 10. Okay. Tahun 2000, Cina nomor 6. Tahun 2010, Cina nomor 2. Tahun 2020, Cina nomor 1. Kita ada nomor 10. 2030 kita nomor 5. Cina remains number 1. Ya. Apakah kalau GDP suatu negara itu naik menjamin kemakmuran rakyat? Iya, makanya tadi kita bicara mengenai inequality kan. Nah, kemakmuran itu kamu lihat dari tingkat kemiskinan, itu aja. Ya, tapi kan GDP bisa naik karena tingkat kebutuhan masyarakat naik dan harganya menaik. Jadi kalau misalnya semua tingkat kenaikan harga menaik, Oh enggak. GDP kan gross domestic product. Jadi how much you produce as a nation. Jadi not count faktor itu. Jadi itu kan faktor kenaikan harga, inflasi itu kan terlihat nanti. Kalau inflasinya itu masih single digit ya nggak ada masalah kan. Tapi faktanya kan the numbers speaks for itself. Jadi again, if you want to do a proper analysis, you have to look at the numbers. Ya, inequality, inequality itu it's both legal, economic and political terms. Tapi politisi Indonesia lebih suka memakainya sebagai political jargon. Tidak equal, terus kemudian kemiskinan bertambah, ya mana angkanya berapa dong? If you want to have an informed debate, a very good debate, ya you give me the numbers gitu. Tidak bisa kita hanya menyampaikan in public gitu, tanpa harus tanpa punya satu basis argumentasi yang kuat. If you don't like the government, vote them out. This is democracy. Pak, kalau Ya. standar kemiskinan dari Bank Dunia dengan Indonesia itu sama nggak sih Pak? Kalau nggak salah, Bank Dunia itu kita berpendudukan penghasilan $2 per hari. Ada 16 juta, ya, you're right. Standarnya sama. Jadi standar miskin di World Bank itu 1.8, I think, to $2 a day. Okay. Standar kelas menengah itu adalah mereka yang bergaji antara $3.000 sampai $15.000 per tahun. That's the middle class standard. That's according to the World Bank, IMF. That's across the world. Kan you need to have a standard kan. Kalau mau lagi yang ekonomis buat itu namanya McDonald's standard. It's very interesting. Big Mac standard. Jadi ada ranking harga Big Mac di seluruh dunia gitu. Jadi karena Big Mac itu represent something that is same, ya kan? Isinya kan sama tuh. Tapi ingredientsnya kan ada faktor eksternalnya kan banyak. Ada pajak, ada gaji pegawai, ada ongkos listrik. Nah itu bisa kelihatan tuh. It's very interesting itu Big Mac indicator itu sama. Jadi you have to have one single indicators supaya kita bisa bicara yang real kan. Ya kan? Ya berpikir $2 itu per orang atau per kepala keluarga sih Pak? No, per person. Per person per day. Jadi kalau $2 itu berapa? 20.000 kan? 20.000 lah. 20.000 sehari itu berat loh di Jakarta itu. Di
Di daerah juga berat, itu miskin sekali itu. Biasanya kalau World Bank ada dua standar, 1,25 sama 2, dan itu dari expenditure. Iya, kita cari yang paling tinggi aja. Karena kan kita bisa argue yang cari yang itu mas. Dulu malah 80 sen, tapi udahlah. It doesn't make sense. Malah kalau di EU, standar EU sendiri 1.8 euro. Jadi dia tidak mau pakai standar World Bank. Iya, kalau EU itu kalau pakai standar World Bank 1,25 sama 2 kan udah enggak. Oh iya, enggak. Biasanya mereka pakai yang OECD 60% dari median. Benar. Atau 50 sama 2. Yeah. So we go at growth now, ya. Jadi kalau growth EU itu ada beberapa indikatornya, Perancis, Jerman, negara-negara besar sama Italia. Oke. Jadi kita lihat angkanya kuartal pertama tahun 2012 itu ya around that lah, 0.5 minus 1 gitu. Minus tuh growth di Eropa itu. Kalau itu minus ya. Itu Ireland itu minus 1.5. We grew at 6. Ya up and down 6.3, 6.2, now 5.9. Generally speaking, around that number. Okay. So we grew 6 times in European Union. Nah. Utang, this is your question tadi. Okay. Saya sering baca di Jakarta sekarang itu, Indonesia rajin utang, Indonesia utangnya banyak. Berapa persentasenya dong? Kan kita tidak bisa melihat utang itu dari angka utangnya itu sendiri gitu, tapi you have to look at the context gitu. This is a map of utang seluruh Eropa. Yang merah itu yang dangerous. Yang merah itu Greece. 130% dari GDP-nya itu utang. Ya. Oke. Italia ada 18%. Oke. Itu goes down dari 120. Tadinya dia 124. Belgium itu 106 turun jadi 100. Ireland ada 5 dari 94. Oke, yang ya lampu kuning Prancis, Portugal. Oke, yang biru itu sehat Jerman. Yang biru muda 70% less, Austria even more healthier. 70% itu utang. Kita hanya 24%. Oh, we're doing fine. Huh? Kamu tahu nggak waktu tahun 98 utang kita berapa? 180%. Jadi tahun 98-99 waktu kita crash itu 180% itu untuk bayar utang. Sekarang cuma 24%. Salah. Itu lebih banyak utang pemerintah atau utang swasta? Everything. Kalau Eropa sekarang yang ini utang pemerintah. I will show you next utang format bentuknya utang pemerintah. Nah, di Greece itu ya, supir kalau dia ngantor, kalau nyalain mesin, dapat bonus. Ya, jadi dia ngantor nggak nyalain mesin mobil, ya dapat gaji aja. Supir. But once you operate the car, you get a bonus. Seperti itu. Di Belgia, nggak tahu Belanda sekarang ya. Belgia itu kalau nganggur 1.200 euro tunjangan pengangguran. Oke, nanti istri kalau kerja nganggur juga 1.200 euro lagi. Per bulan di Belgia ya. Jadi 1.200 kali 2 2.400. Satu anak 400 euro. Oke, kalau anak 3 kali 3. So why work? Itu di Belgia loh. Nggak tahu aku di Belanda seperti apa. Aku nggak tahu di Jerman seperti apa. Tapi itulah bentuk dari utang pemerintah. Jadi dia nggak punya produksi, dia utang untuk itu social cost yang sangat tinggi sekali. Karena ini structure hutang. Contohnya Spanyol ya. Total hutang Spanyol itu almost 700 billion euros. Dari structure ini itu 515 billion itu dia hutang dari Eropa. Dari Jerman, dari Prancis, dari Inggris, dari Belanda, dia ngutang. Kemudian dia ngutang dari the rest of the world, mungkin China itu, Jepang, sama US. Jadi kalau Spanyol collapse, yang lain collapse. That's what happened dalam Euro debt crisis itu.
Ini yang di Spanyol. Yang di Italia juga sama. Jadi mereka saling mengutang. Di Belgia ada satu bank udah tamat. Bank itu spesialis memberikan utang terhadap komun, Kemente, sama kantor provinsi seluruh Eropa. Dia hanya kasih utang pada pemerintah. Bank itu tidak untuk retail, tapi retail pada pemerintah. Finish. Selesai sudah banknya. Sekarang dibeli sama pemerintah Belgia, terus kemudian dijual lagi ke Qatar, dipecah-pecah kecil-kecil gitu ya. Tapi it's done, it's finished. This is what the structure di dalam Eropa sekarang. Jadi ya berat. Apa namanya? Ini berdampak kemarin dalam Ukraine kan. Rusia langsung datang kasih 15 billion. Eropa datang dengan janji mau bikin perjanjian perdagangan itu aja. Eropa nggak akan tuh datang ke Ukraine terus kasih uang, nggak ada uangnya. Dari mana uangnya? Gitu. It's a apa namanya situations yang structure yang seperti ini adalah structure yang tipikal dengan terjadi dengan public and private debt. Mereka mengatakan now is better, tapi kalau saya bicara dengan beberapa bankers di Belgia, saya bicara dengan beberapa ekonomis, mereka bilang it's difficult. It is still a very long way. Apalagi ada anggota baru, Kroasia masuk. Nanti ada anggota baru lagi yang masuk dari Rumania, Bulgaria. It's another burden that you have to face. Nice. Maaf deh. Yes. Tadi kan yang pengangguran aja di cover, let's say 1.200 tadi ya kalau nggak salah. Iya. 1.200, 400. Nah itu untuk negara yang notabene punya utang 100% dari Iya. mereka berarti berani gitu. Iya. Jamin. Iya. Terus Indonesia yang 24% itu kenapa dia nggak bisa ngasih penjaminan untuk oke, kita cover deh kalian 100.000 gitu. Kita problemnya ini, kita itu kalau menurut saya pribadi ya, kita terjebak dengan subsidi BBM. Jadi di sini kan kalau kalian perhatikan ya, pengangguran dapat subsidi, sekolah dapat subsidi, rumah sakit dapat subsidi, macam-macam subsidi lah di Eropa itu kan. Di Belgia itu kalau kamu ngantor naik sepeda, you can claim your 2 meters. Gitu. Jadi berarti kamu nggak pakai mobil, you get subsidized to get a new bike every year, about 2,000 euro. Gitu. Bisa ada subsidi macam-macam. Tapi tidak ada subsidi BBM. Di Eropa kan? Di sini ada subsidi buat petani. If you are young farmers di Eropa, if you want to start farming, langsung 35.000 euro. Apa namanya? Kasih seed money. Lalu nanti kalau panennya gagal, dibeli sama pemerintah. Gitu. Enak kan? Makanya harga susu murah toh? Ya karena itu subsidi. Dan kenapa harga susu di Indonesia tidak bisa lebih dari 3.500 rupiah per liter? Ya gara-gara Eropa. You see the linkage? Karena Eropa itu ekspor susu bubuk ke Indonesia. Harganya itu 2 euro per liter dalam bentuk bubuk. Oke, itu sekarang itu sekitar $250 million. It's going up. Oke. Karena dia disubsidi, dia bisa maintain low cost, low price. Nah, kalau susu bubuk dari Eropa aja harganya itu 1 kilogram itu cuma 2 euro di Indonesia, which mean kalau dijadiin liquid itu hanya sekitar sama dengan susu dari petani 3.500. Petani kita tidak dapat subsidi. Dia price-nya tertekan terus. Jadi kasihan tuh. Saya kalau pulang ke Semarang itu dulu sering jalan ke Boyolali. Jadi Boyolali itu ada pabrik susu ultra itu kan. Susu ultra kan punya standar dia. A certain level of milk yang bisa diolah gitu kan. Petani-petani itu kan pagi-pagi itu habis ambil susu pergi ke susu ultra kan. Itu kalau nggak masuk standar dibuang ke sungai. Di sini kan dibikin keju, dibikin macam-macam. So kita belum ada. Saya sudah tanya terus terang beberapa orang di Jakarta, pernah ada nggak satu kalkulasi untuk menghitung berapa sih sebenarnya jumlah subsidi yang kita perlukan untuk kita mau subsidi seperti kayak Eropa untuk tani gitu.
Eropa itu 40% dari budget Eropa itu untuk subsidi petani, 40%. Sekarang itu sekitar 70 billion euro. Jadi tinggi sekali subsidi. Tapi dia nggak ada subsidi BBM. Nah kita kan nggak, kita subsidi BBM-nya tinggi sekali. Tapi subsidi untuk petani, untuk peternak, untuk nelayan itu tidak ada tapi tidak semasif Eropa. Nah mungkin dengan kalau ada orang yang berani political level ya memindahkan itu ke subsidi yang seperti itu, mungkin harga bensin mahal, which can reduce the number of cars, kan people don't buy more cars, but at the same time the price of food too can be depressed. Next. Mohon maaf Pak, bukankah nanti ketika misalnya ada subsidi dari pemerintah untuk pengusaha susu katakanlah seperti itu, bukankah nanti kita bisa berpotensi di challenge di WTO karena bisa jadi pengusaha-pengusaha Eropa atau mereka bilang ini ada non diskriminasi treatment terhadap pengusaha Indonesia dalam konteks produk yang sama susu dikasih subsidi tapi kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Boleh, subsidi boleh. Agriculture subsidi boleh. Jadi itu kan yang problem terakhir di WTO kan. Jadi pertemuan di Bali kemarin akhirnya disepakati untuk negara yang miskin itu boleh memberikan subsidi, agriculture subsidi itu diperbolehkan. Yang jadi masalah itu Jepang kan. Kenapa Anda udah bikin mobil, udah bikin macam-macam teknologi kok masih subsidi petani beras gitu kan? Mestinya nggak perlu. Mestinya harus market price. Satu, kedua beras Jepang itu yang beredar di seluruh dunia itu kan ditanamnya di California. Tidak ada yang tanam di Jepang. Ya. Jadi Jepang insist karena itu political kan, masalah voting gitu. Nah, hasil yang di Bali package kemarin adalah boleh. Jadi agriculture subsidi boleh diberikan. Makanya kita sebenarnya ada peluang itu untuk memberikan subsidi buat itu. Tentu Eropa juga memberikan. Amerika juga. Amerika ya cash 100,000 untuk rancher itu. Jadi kalau kamu punya sapi, you are entitled to have $100,000 every year. Kalau Amerika boleh, Eropa boleh, misalnya kita nggak boleh kan gitu. Next. Yes. Apakah tingkat kayak utang suatu negara itu mempengaruhi jumlah unemployment ya sih? Karena kalau kayak Inggris kan dia utangnya banyak dan dia unemployment-nya banyak. Cuman jadi kalau saya di Spain dia cuma sekitar 60, tapi kenapa kayak unemployment-nya di sana justru lebih tinggi? Ya produktivitinya kan rendah. Dia banyak utang. Ya, kemudian Spain 84% utangnya, dengan dia banyak utang, dia untuk memberikan subsidi, subsidinya mungkin itu subsidi pengangguran, kemudian tidak untuk produktivitas, gitu, sehingga yang terjadi adalah unemployment-nya tinggi sekali. Ini rata-rata unemployment Eropa 10%, Spanyol itu 24%, dan youth unemployment di Spanyol itu 51%. Jadi mereka yang akan graduate university besok pagi, they know half of them will be no job. Di Spain. Jadi yang terjadi sekarang orang Spanyol itu cari kerjanya di Amerika Latin. Jadi banyak, ini sekarang menarik itu, social issue menarik itu terjadi terulang seperti zaman dulu. Jadi dulu kan menjajah kan. Nah sekarang juga nggak menjajah, cari makan sekarang nih. Angola, Mozambik, Latin America is full with Portuguese and Spanish karena bahasa. Karena kan kita kan sering dengar orang Eropa tuh mobility kan tinggi. I don't think true. Karena Greece tuh nggak bisa keluar dia dari Greece. Ya kan? There's nobody speaks Greek. If you're talking about 21% unemployment, why don't you go to Germany and work? No, you cannot. You don't speak German. Whereas the Spanish, they can just go to Latin America. They go to Mexico, booming economy. Ya kan? Mereka pergi ke Brazil, mereka pergi ke negara-negara jajahan itu kan. Or even go to the US. Tapi banyak negara yang ternyata di Eropa itu tidak mobile karena bahasa. Oke, kita unemployment rate kita terus continuously going down. Jadi kalau kita lihat per 5 tahun itu Januari 2006 itu 11%,
2008 itu 8, you continue goes down. Oke. Nah ini yang kalau kalian ingin studi ini gitu. Unemployment kita yang around 6%, kemudian orang miskin kita jumlahnya berapa persen. See how is the middle class berapa persen. Kemudian what are the rest? Apakah yang the rest itu adalah in between antara lower dan middle, ataukah dia upper gitu kan? You can look at the number very easy. Then you will be able to see bagaimana kalau ada ide-ide untuk cross subsidy atau untuk make terus orang-orang yang lebih poor itu ini lagi gitu, dan caranya bagaimana gitu. Adik saya itu dia di Shell, okay. Dia dulu kerja di Coca-Cola, pindah ke Philips, dia pindah ke Shell, okay. Posisinya bagus, dia manajer untuk daerah Sumatera. Tapi dia tuh masih cari bisnis yang macam-macam gitu. Dan he's younger than me, dia umurnya sekitar early 40s gitu ya. Dan hampir semua teman dia pada level salary yang sudah cukup tinggi itu masih punya bisnis-bisnis yang macam-macam gitu. Jadi issue of inequality itu mungkin bisa diadres dengan cara entrepreneurship itu. Salah satu teman dia salah satu direktur di Shell. Itu dia punya perusahaan sampingan jualan kaca film. And he makes a huge profit. Dan itu typical itu sekarang itu. Jadi yang eksekutif tapi dia punya sambilan yang macam-macam gitu. Dia punya different entrepreneurship itu yang kita perlu bangun. Kalau masalah Indonesia cuma 1,3 tingkat entrepreneur. Dan harusnya 3% minimal. Kalau ya. Kita yang cukup bagus sekarang itu creative economy. Creative economy itu sekarang naik. Kita tuh sekitar 6% dari GDP kita itu creative economy. Music, terus bands, terus program, itu satu yang baru itu, yang ada di kita. Okay, next. Ini just a picture of unemployment di Spain. Okay, terus middle class in Spain. Ya sudah kayak gini. Ini imagine ini penjajah loh. Sebelumnya. Sampah di Spanyol itu ramai kemarin, akhirnya dikunci. Sampah di Spanyol itu dikunci sekarang, di lock. Iya, supaya nggak dikorak-korak sama. Ini kalau di Indonesia dia udah jadi pemain sinetron pasti dah. Di sini pemulung. Gaya itu model Lucu Maria. FTV. If you don't see this, you don't believe it, okay? But this is mungkin di Belanda, di Jerman nggak terlalu ya. Tapi di Belanda juga saya ketemu ada orang Belanda itu dia suka nungguin ini tong sampah kalau supermarket tutup. Tapi sekarang dia bilang itu supermarketnya dia kunci gitu. Iya. Jadi dia ke Laplace atau apa itu masih dibuka, bisa ngambil makanan. Ini kan roti pagi lah, misalnya gitu kan, jadi nggak ada apa-apa gitu kan. It's the reality of Europe, it's this. Dan untuk European leaders sekarang itu untuk menyadari bahwa mereka sudah bukan lagi the most powerful, bukan lagi penjajah, bahwa sekarang itu Asia adalah the new economic powerhouse, the new global political powerhouse. Amerika sudah jelas posisinya, pivot to Asia. Eropa di pidato di NATO, Secretary of Defense Amerika mengatakan European countries must pay the bill for NATO themselves. They are not going to pay anymore. Jadi in a global level, even the Americans, they see the Pacific. Europeans, soal Ukraina masih manggil Amerika kan, nggak bisa dia sendiri menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi kalau Australia gitu posisinya gimana? Ikut kita, just follow us. Ya.
They see the market is Asia. Australia bermuka dua. Oh, nggak cuma 2, Bang. Iya, yang jelas dia udah nggak Eropa. Oke, dia orientasinya sudah Asia, tinggal dia mainkan aja. Asia yang mana gitu. Ya, kadang-kadang sama kita, kadang-kadang sama Amerika, kadang-kadang sama Cina, kadang-kadang sama Jepang. Now it's all about economic lifeline. Karena Australia itu, if you look at the economy very carefully, itu bukan industrial country, itu dia commodity country kan. Australia kan dijual kan iron ore, coal, jadi minyak, gas. Jadi sebenarnya kayak kita juga. Cuma karena penduduknya sedikit, cuma 15 juta, jadi dengan begitu banyak resources yang ada, dia bisa survive tanpa mesti bikin industri. Karena nggak ada pabrik yang apa gitu, yang automation atau precision technology Australia kan nggak ada. They don't build airplanes, they don't build weapons, they don't build tanks, they don't build ships. European kan they build ships, tanks, weapons. They still, teknologi masih ada Eropa gitu. Australia, you're right. Jadi dia lihat aja, lihat angin aja dia. Dia jelas sudah mengatakan we are not European country anymore, we are Asia Pacific. Dan dia tahu itu. Diajak Uni Eropa untuk membuat perjanjian perdagangan, dia nggak mau. Betul apa katanya? Padahal perdagangan Australia Eropa itu lebih tinggi daripada Indonesia Eropa loh. Tapi dia nggak mau, karena dia fully anchored to make money in our world. Korupsi, top ini kan. Paling hobi lah Indonesia korupsi kan. Jadi KPK tahun 2012 wakil ketuanya itu membuat statement bahwa korupsi di Indonesia itu dari 2006 sampai 2011 itu 37 triliun. Oke. 37 triliun itu berarti 2.2 billion euros. Jadi setahun korupsi di kita itu sekitar 400 juta. Oke. If we assume that this is only half karena yang separuhnya nggak ketahuan misalnya, saya korupsi 800 million euro lah per year Indonesia. Oke. Compare with you. Ada laporan Komisi Dalam Negeri di Eropa just last Friday. Oke. Korupsi di Eropa itu 122 billion euros a year. A year. A year. Oke. APBN kita tuh 1.800 triliun. Jadi dia tuh sebenarnya bisa beli Indonesia tuh. 122 billion euro a year. Apa ini didominasi negara-negara dapat Across. Tapi mungkin negara yang barat korupsinya lebih rendah gitu daripada yang timur. Kan yang timur memang Enggak, across. But that's actually is a typical of our reaction, you know, that we are worse than the Europeans. That even if we have a number, is Eropa kan apa? Come on. This is worst place of corruption. Okay? 70% itu di pengadaan barang dan jasa, dan itu across. Jadi kasus yang ramai itu adalah Jerman jualan kapal selam ke Greece. Okay. Ini muncul di Herald Tribune. Satu wakil menteri pertahanan Greece itu dikenal soalnya keras. Dia mengatakan bahwa ya ini kalau kapal selam saya nggak mau beli dari Jerman deh, mau beli yang lainnya aja deh, dari Prancis lebih canggih segala macam gitu. Group of the company pergi ke ketemu wakil menteri defense ini, ngobrol, orang Jerman ninggalin tas, pergi, isinya 800.000 euro. Jerman kan? They are as corrupt as people in Jakarta. It's about making billions of dollars. You know, it's nothing to do with morality. It's just people want to make money. It's just greedy people. Okay, there's simply a lot of greedy people here. This is a fact. Dan ini kaget gitu dan marah kemarin hari Jumat itu. Jadi Komisioner Malmstrom itu ada di internet kamu lihat. Dia itu membuat laporan ini dengan tangan semua negara anggota. Karena negara anggota merasa bahwa kalau nanti sekali diumumkan angka
dan tahun depan nggak ada perbaikan, nanti kita ini susah semua katanya. Tapi komisioner kan mengatakan ya nggak bisa dong, kamu mau krisis ekonomi mau gimana baik kalau korupsinya seperti ini, gitu. Dan ini ending tuh, the reason I want to put this adalah kita tuh menghadapi masalah korupsi, tapi the scale is nothing compared to European Union. Tapi kok dibilangnya Indonesia negara korupsi ketiga terburuk di dunia, itu mereka Angkanya dari mana? Gak tahu aku. Ya kan kata orang mau cari di Google. Bener apa Tapi enggak gitu? ada lembaga pengawas korupsi dunia gitu. Nggak ada. Lembaga pengawasnya Transparansi Internasional, kantornya di Berlin, kamu. Atau mungkin nggak sih Pak, Uni Eropa itu 2000, misalnya kan kalau salah kan sekarang itu Uni Eropa yang masuk sekitar 27 8. 2028, ya. 30. Yeah. 2000 T dibagi 30 kan sekitar 203, sekitar 60. So you're talking about per GDP per kapita kan? Itu over 1.5%. Aku udah ngitung. Jadi korupsi di Indonesia itu 0.05% of our GDP. Dia 1.5% dari GDP. Ya. Jadi even you go down to the latest number, the number is still high. This is unbelievable. This is per year loh. This is per year. This is not span of 10 years gitu. Nah, contoh Menteri Keuangan Prancis. Menteri Keuangan Prancis itu diminta untuk declare kekayaan, marah dia. Nah, kita udah lama declare kekayaan, menteri-menteri. Saya declare di KPK. Kok sering bohong Pak kayak gitu. Kan bisa lihat kan sama KPK. Declare, ya kan? Artinya kan mudah tuh. Seperti ketua MK, dia declare kekayaan kan. Saya punya uang 10, udah. Karena you have 20, where do you get it from? Kan simple kan? Karena kita kalau declare kekayaan itu kita harus show our bank account, kita harus tunjukin surat rumah, surat apartemen, surat mobil. Oh, ya capek deh. Tapi orang-orang Indonesia kan pinter Pak, pakai nama istri, pakai nama Nama supir. nama supir ya, nama Kan pinjam. harus declare semua, gimana sih? Ya misalnya nama pakai nama supir kita orang kota, orang di kampung pinjam namanya. Tapi ketangkap kan? Ya nggak tahu sih. Itu namanya. Yang apa sih? You still don't believe this number? Ya nggak tahu katanya. Hah? Kasus yang paling ramai itu mantan presiden Prancis ya, Jessica kan kena juga itu. Yang kenanya kasusnya waktu jadi wali kota Paris. Iya. Ya, Jacques Chirac kena. Jacques Chirac kena. Tahu nggak hukumannya apa? Suspended Sama sentence. Jadi di Eropa itu ada suspended sentence untuk tokoh tertentu. Jadi artinya kamu dihukum, tapi karena kamu you are so big, you are so powerful, we give you suspended sentence. Jadi kamu dihukum 1 tahun tapi kamu nggak masuk penjara. Itu sama dilakukan oleh si Itali terhadap dirinya si Berlusconi, suspended sentence. Dia bikin sexual relation dengan anak di bawah umur, tapi dia is old, powerful, suspended. Jadi we are not that bad, okay? You have to put that in your mind that kita itu it's better than Europe. Pak, kalau ini saya baru googling akhirnya. Iya. Corruption Perception Index itu apa? Soalnya Indonesia di ranking 114, Iya. Eropa sekitar 70. There you go, perception kan? Perception. Persepsi kan? And perception, the problem is perception is reality kan itu. This is the reality. The reality they steal more than us, but the perception is that we are worse than them. It's like what she has perceptions kan. It's not her fault, tapi it's typical bahwa Eropa itu trustworthy, Indonesia banyak akal, kan gitu kan. And I give you the number, you still don't believe it. This is the fact. Kalau nomor-nomor kayak gitu ketemunya di mana sih Pak? Ada laporan. Itu kita bisa download Pak? Atau? Ada, coba Pak. EU Commissioner Malmström report on EU Anti-Corruption Report. Apa ini baru dipublish ya Pak ya? Baru 7 Maret. Oh, makanya karena persepsi tadi terkait itu kita nggak pernah tahu. Jadi kaget nih Pak, kok ini Nah, juga ternyata the next step that I will do, I will go and check with them. I will ask the credibility of the CPI ini. Kalau Indonesia masih masuk rankingnya di bawah negara Eropa, ya udah nggak ada credibility dong.
terakhir mungkin ini Pak, kasusnya Presiden Jerman yang dia mengundurkan diri tahun 2000, saya lupa 2012 atau 2012 ya benar. Benar. kan kena kasus itu. Iya benar. You're right. Iya. Verifikasi. Jadi artinya sekarang saya ada pertanyaan nih sama si Transparansi Internasional waktu itu. Saya undang ke kantor. Mana yang lebih problematik dari segi moralitas? To steal, korupsi, atau memanage uang hasil korupsi? Yang secara morality itu lebih bermasalah, korupsi atau memanage uang hasil korupsi? There you go. Singapura kenapa nggak masuk dalam Transparansi Internasional? Dia manage uang hasil korupsi kita semua kok. Jawabannya apa coba? Well, Ambassador, this is based on dari CPI itu is based on questionnaire. Lo kalau based on questionnaire depends on what kind of question you're asking dong. Dan siapa yang ditanya gitu. Jadi it's unfair gitu. And I've been fighting without any result karena buat mereka adalah ya lebih baik Indonesia itu terkesannya korupsi, Eropa tidak terkesan korupsi. Although the fact is they are much more corrupt than us in terms of absolute number gitu. Pertanyaannya misalnya begini, apakah Anda bayar pada waktu ngurus SIM? Ya kalau orang nyolong sini enggak lah, dia nggak mainan di situ kan. Iya dong. Apakah Anda bayar waktu ngurus KTP? Ya this guys itu everything already done gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan pasti wah saya bayar KTP, saya ini itu kan. Izin perusahaan saya bayar korupsi. Iya kan? Tapi tidak ada pertanyaan, I'm sure tidak ada pertanyaan. Saya tanya, did you ask the question, how do you feel about managing corrupt money? Pertanyaan itu nggak ada. Kalau Anda sebagai banker, ada klien datang dengan uang yang begitu banyak, do you ask the questions? Uang dari mana? You don't ask the question uang dari mana. Ya kan? You are sebagai banker atau sebagai portfolio investment officer ya. Kamu punya klien mau beli saham segitu banyak, dia PNS, do you ask the questions? Where you got the money from? No, you don't. Jadi rupanya CPI itu Transparansi Nasional yang kita rankingnya jelek itu di bawah terus, itu based on questionnaire. They never tell us what is the questions. Kalau questionnya antaranya adalah itu, what is the morality of money laundering, ya kan? Itu nanti Singapura paling bawah. Enak aja. Dia senternya kan, karena yang nyolong dari Indonesia, dari Malaysia, dari Taiwan, dari Cina, gitu semua, dari Thailand. I'll give you a very interesting story. Jadi saya belajar caranya ngambil uang hasil korupsi, oke? Saya dengan tim membekukan uangnya Tommy Soeharto di Inggris. Manage, berhasil. Gak banyak, cuman 70 juta pound sterling. It's not so much, not billions gitu ya. Itu beku udah. Saya balikin sekitar 30 juta US dari Jersey, oke? Nah, saya belajar dari Filipina. Filipina itu punya namanya I forget the panjang tapi IGCC something. Jadi intinya adalah suatu grup Filipina yang khusus untuk aset recovery, oke? Dia berhasil mengembalikan 186,5 juta Swiss franc pulang ke Filipina. Oke. Tapi karena perbankan di Filipina itu dinilai tidak bagus, uangnya diparkir dulu di Singapura. Begitu uang parkir di Singapura, ini keluarga Marcos langsung menggugat di Singapura punya dia. Sampai hari ini uang itu masih berperkara di Singapura. Singapura mestinya kan dia kan bisa mengatakan ini kan duitnya pemerintah Filipina. Ada keputusan pengadilan di Swiss yang harus dikembalikan ke Filipina. Enggak, dia nggak peduli. So what happened while the case is going on? The money grow. Bunga dong. So who profit? The Singaporean.
Iya. Sementara dia the highest number one dalam transparency, ya kan? Kita number 100 something, but they keep managing orang money. Jadi this kind of thinking itu yang harus kita instill.